Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu-ibu sekalian, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu? Sehat semua? Ini kali pertama saya kesini ya. Alhamdulillah, terima kasih undangannya ibu-ibu muslimat Masjid Jami Al-Azhar Jaka Permai. Saya berdoa mudah-mudahan tiap langkah ibu-ibu dari rumah menuju masjid ini Allah catat jadi pengangkat derajat. Mudah-mudahan tiap langkah ibu-ibu dari rumah menuju majelis ini jadi penggugur dosa, insyaallah. Bu, gini, saya sangat yakin walau bagaimanapun pertemuan tatap muka offline seperti ini itu bobot berkahnya nggak bisa digantikan oleh majelis online. Sepakat nggak, Bu? Sebetulnya hari ini kalau cuma pengen ngaji, kalau cuma pengen belajar, pengen tahu sesuatu, mungkin kita nggak perlu keluar rumah ya, Bu. Dari dalam kamar juga bisa. Lewat YouTube gitu, Bu ya. Lewat Zoom meeting mungkin. Tapi saya pastikan bobot berkahnya beda. Kalau dibandingkan ibu-ibu pagi-pagi udah siap-siap, mandi, melangkahkan kaki dari rumah, datang ke sini. Bahkan kata Nabi itu, hadisnya terkenal, kalau kita berjalan menuju masjid, satu langkah itu mengangkat derajat, satu langkah itu menghapus dosa. Ya. Makanya saya senang banget kalau diundang dan hadir di majelis seperti ini. Apalagi ada satu hadis nih, Bu, dari Nabi. Ini cukup terkenal juga hadisnya. Nabi bilang begini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya apa, Ustadz? Intinya begini, Bu. Kata Nabi, kalau kita berkumpul di masjidnya Allah untuk kemudian saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, apalagi tadi ya dibacakan ayat-ayatnya Allah, jaminan yang pertama, nazzalat alaihimus sakinah. Apa itu? Diberikan sakinah. Apa, Bu, sakinah itu? Ketenangan. Ibu setuju nggak rezeki yang paling mahal hari ini itu rezeki ketenangan? Setuju, Bu? Dan itu kita dapat di majelis ilmu. Makanya sebaik-baiknya healing itu adalah hadir di majelis ilmu. Kemudian berikutnya kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tercurah-curah begitu banyak rahmat Allah kalau di majelis ilmu. Bu, punten ya. Ibu-ibu datang ke sini. Duduknya aja, Bu. Duduknya aja. Apakah ibu dengerin atau enggak, kek? Ngerti atau enggak, kek? Pokoknya duduknya aja di majelis ilmu. Itu dijamin sama Nabi dapat curahan rahmat dari Allah. Makanya kata para ulama, majelis ilmu itu momentum doa diijabah. Ini saya serius, Bu.
Jadi kalau ibu datang ke majelis taklim seperti ini bu, mestinya momen yang paling kita tunggu-tunggu tuh momen doa barengnya. Karena doa di majelis ilmu itu mustajab. Ini ibu-ibu kalau lagi umroh atau kalau lagi haji, terutama kalau lagi di Madinah, biasanya tempat apa yang paling diincar, Bu? Raudhah. Kenapa? Wah, karena Ustadz kalau berdoa di Raudhah itu mustajab. Padahal kata para ulama, majelis ilmu juga Raudhah min riyadil jannah. Maka mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita pagi ini sebagai perkumpulan yang penuh dengan mustajab. Amin. Yuk kita mulai dengan saling mendoakan dulu. Boleh pinjam tangan kanannya Bu? Mana tangan kanannya? Nah, tolong usap-usap yang sebelah kanannya. Nah, usap-usap sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya. Saudaraku, mudah-mudahan pagi hari ini penuh berkah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau lagi sakit, lahir atau batinnya, Allah pulihkan. Bahagia dunia akhirat ya. Amin, amin. Gantian dong sebelah kirinya sekarang. Ya sebelah kirinya gantian. Ikuti lagi, saudaraku. Makasih ya sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis dulu buat kanan kirinya, silahkan. Ibu, suara saya jelas nggak? Beneran? Soalnya kadang-kadang kalau cek, nah, lebih enak mana Bu? Lebih enak yang ini ya. Memang kalau masjid besar, itu challenge-nya biasanya di audio Bu. Tidak semua masjid itu didesain dengan akustik yang mendukung. Makanya kalau Ibu pernah berkunjung ke Turki, ya, di beberapa masjid peninggalan dari kekhilafahan Utsmani, itu betul-betul diukur Bu akustiknya. Karena kan zaman dulu belum ada sound system seperti ini ya. Nah kadang-kadang masjid-masjid kita ini mungkin megah, mungkin besar, tapi belum menghitung akustiknya. Padahal sound itu paling penting, ya. Karena untuk sholat, ya, untuk kajian seperti ini, mudah-mudahan bisa didengarkan dan disimak dengan baik. Oke, apa tema kita pagi ini, Bu? Apa tema kita pagi ini? Bentar, saya mau nanya dulu. Kira-kira punya hati yang lembut penting nggak, Bu? Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa tema kita penting pagi ini? Menurut Anda, kenapa melembutkan hati itu penting? Ayo jawab dong. Bu, hati yang lembut itu lebih besar kemungkinan dimasuki oleh cahaya hidayah. Betul? Satu itu. Apalagi yang kedua? Ini udah deket banget loh Bu, padahal Bu. Sekarang gimana? Saya tanyakan kepada panitia ya Bu ya. Saya tuh kalau diundang, dimanapun diundang, itu nggak pernah nanya berapa jumlah peserta, lokasi di mana, itu saya nggak pernah nanya. Tapi satu yang pengen saya pastikan, Bu, pastikan sound systemnya bagus. Tanyakan panitia. Menurut saya ini vital, Bu. Ya. Kadang-kadang punten ya. Kalau ini sih ya relatif baik lah. Kadang-kadang di beberapa tempat itu
Bikin kajian, bikin acara-acara keislaman, itu kurang profesional. Dan kalau untuk kajian seperti ini, ukuran profesionalisme itu sound system yang nomor satu. Yang lain bisa nomor dua, nomor tiga. Ya, karena kasihan jamaah kadang-kadang datang jauh-jauh gitu ya, tapi suara ustadznya nggak jelas terdengar. Apalagi kayak saya nih Bu, saya suaranya lembut, ya. Saya nggak bisa teriak-teriak Bu. Ya. Mungkin kalau Ustadz Abdul Somad gitu ya, itu bisa teriak-teriak. Kalau saya suaranya lembut Bu. Cek, cek. Yang mana? Ini satu, ini dua. Yang mana? Ini udah satu, dua, tiga, udah empat mic kita coba ya. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya, Bu. Kenapa melembutkan hati itu penting? Kenapa? Hati yang lembut itu lebih mudah dimasuki cahaya hidayah Allah. Setuju, Bu? Dan yang paling penting, Bu, hati yang lembut itu lebih besar kemungkinan disayang sama Allah. Hadisnya jelas. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Karena gini Bu, kadang-kadang naudzubillah ya, kita tuh suka nggak sadar. Tapi jangan sampai pelan-pelan hati kita tuh mengeras. Ya. Dan kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya saya mau bahas nih, pagi hari ini, ada beberapa tanda, ya, beberapa indikator hati yang lembut. Bu, Ibu, indikator penting nggak? Gini, saya kasih analogi. Ibu kalau naik motor atau naik mobil, berkendara, itu di depan kemudi itu banyak indikator nggak? Banyak kan? Indikator apa aja? Satu, kecepatan. Ada namanya speedometer. Betul Bu ya? Itu penting nggak Bu? Kenapa penting? Hah? Supaya kita tahu. Ini jangan sampai melewati batas kecepatan gitu Bu ya. Karena kadang-kadang apalagi kalau di tol, di jalan tol, apalagi mobilnya mobil bagus, itu kadang-kadang nggak berasa tuh Bu. Ngebut aja. Ternyata sudah lewat dari 200 km per jam. Itu bahaya. Kalau oleng sedikit, itu bisa mencelakakan diri, bahkan mencelakakan orang lain. Indikator kecepatan, apalagi? Bensin. Penting nggak Bu indikator bensin? Supaya apa? Ya supaya tahu kapan waktunya ngisi. Ini kalau udah jarumnya ke huruf E, ini berarti waktunya ngisi bensin. Kalau nggak ada indikator itu kita nggak sadar, tahu-tahu mogok aja. Nah sama, kita juga mesti tahu nih beberapa indikator hati yang lembut. Karena jangan sampai Bu secara nggak sadar, naudzubillah ya Bu ya, hati kita mengeras, lama-lama mati itu. Naudzubillah. Makanya Bu kalau kita lihat berita ya Bu ya, saya tuh sedih kalau ngelihat sosial media tuh. Ada berita yang kayaknya sekarang kita mikir, kok bisa ya orang kayak gitu? Tahu kan Bu, ada misalnya apa, berita ibu tiri yang nyiksa anak tirinya, dipaksa minum air mendidih sampai meninggal dunia. Ada Bu? Na'udzubillah. Dari semua lapisan, ada yang belum lama itu oknum polisi memukul seorang remaja dengan helmnya sampai berdarah-darah Bu meninggal dunia. Ya. Ada seorang anak bahkan yang membunuh orang tuanya. Kadang kita berpikir, kok bisa ya orang bengis begitu? Kok bisa ya orang kayaknya nggak ada rasa bersalah bahkan menyakiti orang lain? Itu tuh nggak tiba-tiba Bu. Itu nggak tiba-tiba. Itu pelan-pelan tuh hatinya mengeras. Mengeras, baru akhirnya keras hati itu berdampak pada keras sikap dan tindakannya. Ya. Padahal Nabi itu salah satu ya kekasih Allah, ya, nabinya Allah yang paling lembut, Rasul Muhammad SAW. Dan jangan salah paham ya Bu ya, lembut itu bukan lembek, itu dua hal yang berbeda. Ya. Lembut itu bukan sikapnya, jalannya pelan,
apa ibaratnya kayak orang Solo gitu misalnya. Oh enggak. Itu enggak ada hubungan. Makanya kalau kita lihat ada sahabat Nabi, misalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibu kenal Umar bin Khattab, Bu? Kenal di mana, Bu? Bagaimana, Bu, sahabat Umar? Oh, dia orangnya tegas. Dia orangnya keras. Pada prinsip. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal lehernya kalau ngelihat musuh-musuh Allah itu kan. Tapi tetap aja ketika baca Quran itu gampang bergetar, air matanya menetes. Jadi lembut dan lembek itu dua hal yang berbeda. Nah sekarang saya mau bahas, Bu, pagi ini sambil kita muhasabah bareng. Kita muhasabah bareng. Ada beberapa tanda hati yang lembut. Ya, mudah-mudahan tanda-tanda ini ada pada diri kita. Amin. Kalau justru ternyata kebalikannya dari tanda-tanda ini, maka ini perlu kita waspadai. Dan perlu kita upayakan untuk bisa melembutkan hati. Ada beberapa. Nomor satu dulu nih, Bu. Apa tanda pertama hati yang lembut, Bu? Tanda pertama hati yang lembut itu dia mudah pulih dari luka dan derita. Coba diulang sama-sama. Apa, Bu? Mudah pulih. Gini loh, Bu, yang namanya hidup kita pasti terluka. Betul? Ini kan beberapa dari Anda wajah-wajah penuh luka kayaknya ya. Bu, nggak mungkin. Yang namanya hidup itu kita pasti pernah jatuh. Kita pasti pernah patah. Kita pasti pernah hancur. Betul? Nabi aja pernah, Bu, ngalamin semua itu. Coba tolong jawab. Nabi pernah sedih? Pernah terluka? Pernah patah? Pernah hancur? Pernah. Bahkan ayatnya ada. Sampai Allah katakan dalam Quran, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Itu ayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah juga dalam sebuah keadaan dirinya itu merasa hancur, merasa sedih, patah. Ya. Tapi bedanya apa? Orang-orang yang punya iman, orang-orang yang imannya hidup, hatinya lembut, dia nggak tenggelam dalam kejatuhan itu. Dia nggak memanjangkan kesedihan. Dia bisa pulih dari luka, dia bisa bangkit setiap kali jatuh, dan dia bisa bertumbuh setelah patah. Ya, Bu, ya? Nah sebaliknya, di antara tanda hati yang mengeras itu sulit pulih, Bu. Kalau udah ngambek tuh ngambek terus. Kalau udah sedih tuh sedihnya gak hilang-hilang. Kalau udah kecewa tuh kecewanya gak sembuh-sembuh. Kalau udah marah tuh, Bu, disimpan jadi dendam. Hati-hati ya, Bu. Udah. Orang yang hatinya lembut tuh, Bu, dia tuh gak tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, orang yang keras hati itu, Bu, sempit dadanya. Hobinya itu meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Hati-hati, Bu. Bahkan kata Nabi SAW, kita nggak boleh loh, Bu, kalau sesuatu itu sudah terjadi, terus kita ngomong seandainya saja. Itu nggak boleh. Coba ulang, ngomong apa? Seandainya saja. Sekali lagi, ngomong apa? Seandainya saja. Kalau ibu-ibu masih suka ngomong seandainya, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Bahkan hadisnya jelas, apa kata Nabi? Perkataan seandainya itu bisa jadi pintu masuknya setan. Ya, Bu. Jangankan untuk urusan yang besar, Bunda, untuk urusan yang kecil aja kita nggak boleh ngomong seandainya. Ini contoh ya, contoh. Ibu lagi jalan ke sebuah tempat, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Kita pilih dong, belok kanan ah. Ternyata setelah belok kanan, macet. Ayo ngomong gimana? Ayo jujur ngomong gimana?
Seandainya saja tadi belok kiri, gitu kan? Atau coba kalau, sama itu Bu. Ibu bayangkan, itu nggak boleh Bu. Nabi mengajarkan, kalau memang sesuatu itu sudah terjadi, katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tinggal kita ambil pelajarannya. Ibu kalau mau putar balik, boleh Bu putar balik aja. Tapi nggak usah ngomong seandainya. Ya, saya kemarin lagi rame nih Bu di grup WhatsApp. Ada teman saya yang ibunya baru meninggal. Jadi ceritanya sempat dirawat di rumah sakit. Terus mungkin kelihatannya udah membaik gitu ya. Minta dipulangkan. Begitu dipulangkan, nggak berapa lama Bu, ibunya sakit lagi. Karena di rumah, nggak ada penanganan cepat, qadarullah meninggallah di rumah. Muncul tuh kata-kata itu di grup WhatsApp. Oh, seandainya kemarin nggak dipulangkan, seandainya, nggak boleh itu Bu. Ya, jadi Ibu bayangin, untuk hal yang kecil aja nggak boleh. Kemarin ada lagi jamaah saya, alumni saya, seorang pengusaha. Pengusaha travel haji dan umroh. Baru ketipu Bu. Lumayan 5M kalau nggak salah. Wah galau, nggak bisa tidur gitu ya. Resah, gelisah. Ikut kelas saya di Solo waktu itu. Beliau datang ke kelas saya. Begitu selesai kelas, dia menghampiri saya terus ngomong gini. Ustadz, coach, makasih ya. Sekarang saya lega. Kenapa Bunda? Dia cerita, iya coach saya baru ketipu. Lumayan sekian M katanya. Jujur kemarin-kemarin saya masih ngomong seandainya. Seandainya saya nggak ketemu orang itu. Seandainya saya nggak percaya sama dia. Seandainya saya nggak transfer ke dia. Seandainya. Itu udah terjadi belum? Jawab, sudah belum? Kalau sudah, sudah. Katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tinggal kita ambil pelajarannya. Oh mana nih yang perlu saya perbaiki? Oh jangan-jangan ada dosa saya nih, tobat. Hadepin Bu, kalau emang berat mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Jadi nggak boleh Bu ya. Untuk urusan yang kecil aja nggak boleh, apalagi untuk urusan yang besar. Apa contoh urusan yang besar? Misalnya ibu-ibu malam-malam bengong gitu yang ngelamun, terus ngomong, seandainya saja suamiku bukan yang itu. Waduh, itu setan suka banget tuh. Udah punya cucu, anak udah 5, hati-hati Bu. Jadi ciri orang yang hatinya lembut itu dia nggak banyak meratap. Dia mampu berdamai dengan apa-apa yang sudah terjadi Bu. Nggak banyak sedih. Ibu hati-hati ya. Kesedihan itu disukai setan. Ada sebuah kalimat dari seorang ulama namanya Imam Ibnul Qayyim. Beliau bilang begini. La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disenengin sama setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Tuh Bu, hati-hati. Jadi kalau ibu pengen disukai setan, gampang. Gimana caranya? Sedih aja sedih Bu. Coba ibu analisa ya. Menurut Anda, kenapa kok setan itu suka sama orang yang sedih? Kenapa Bu? Betul Bu. Karena orang sedih itu gampang dibisikin. Orang sedih itu energinya rendah. Orang sedih itu mungkin pertamanya dalam hati. Ngegerendeng dalam hati. Lama-lama berkeluh kesah lewat lisan. Lama-lama complaining. Lama-lama mengutuk takdir Allah. Lama-lama kufur tuh. Makanya setan suka sama orang yang sedih Bu. Nah, sebaliknya Allah itu senang kalau ada seorang hamba tuh yang berupaya berbahagia dalam keadaan apapun. Bahkan ayatnya ada kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi Bu, itu ciri pertama. Orang-orang hatinya lembut tuh Bu, menjalani hidup tuh happy. Dia punya keyakinan hidupku dalam genggaman Allah yang gak mungkin salah dan gak pernah salah. Coba ikuti kata-kata saya. Hidupku dalam genggaman Allah. Yuk. Yang gak pernah salah dan gak mungkin salah. Bu, makanya saya suka hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi Bu, ini indah banget. Hadisnya begini.
Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Apa artinya? Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Bu, dalam hidup ini kita akan ngalamin kadang enak, kadang gak enak, betul? Kadang di atas, kadang di bawah. Kita akan ngalamin itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang punya, kadang gak punya, kadang sehat, kadang sakit, kadang mendapatkan, kadang kehilangan, kadang dideketin orang, kadang dijauhin orang. Biasa aja Bu, itu sebuah kewajaran hidup. Ya. Dan orang-orang yang mudah pulih itu dia punya harapan di hatinya, ya Rob, pokoknya dalam keadaan apapun, asalkan dengan itu engkau ampuni aku, engkau ridho padaku, engkau sayangi aku, maka aku baik-baik saja. Itu seperti doanya Nabi, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Apa artinya? Ya Allah, mangga ya Rabb, bagaimanapun takdir yang kau tetapkan. Kadang enak, kadang gak enak, kadang sesuai harapan, kadang gak sesuai harapan. Asalkan dengan itu engkau ampuni aku, engkau ridho padaku, engkau sayangi aku baik-baik saja. Ibu, Bu, gini loh, ada masanya mungkin yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pernah ngalamin Bu? Kita kepengen A, Allah kasih A. Pernah ngalamin? Pasti dong. Tapi ada juga masanya, kita kepengen A, ternyata yang dikasih Allah B. Kenapa? Karena menurut Allah itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Nah, orang yang sulit pulih itu fokusnya ke A terus. A, ya Allah. A. Pokoknya A. Istiqoroh sih, tapi istiqorohnya, ya Rob, kalau dia baik, jodohkan. Kalau dia nggak baik, perbaiki dia, ya Allah. Itu bukan istiqoroh Bu namanya. Itu maksa. Padahal ayatnya telak Bu dalam Quran. Anda udah tahu semua. Yang mana Ustadz? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu nggak suka sama sesuatu padahal itu baik. Atau boleh jadi kamu suka sama sesuatu tapi jangan-jangan itu nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Bu, Allah yang Maha tahu. Udah. Ya. Sekarang gini saya mau nanya ya. Ini supaya ibu-ibu tuh nyaman menjalani hidup, mudah pulih, lapang dadanya. Saya mau nanya begini, Bu, tolong jawab. Tolong jawab ya. Jawab yang mantep. Tentukan pilihan Anda. Kalau seandainya saya minta ibu-ibu pilih, pilih mana? Dikasih atau disayang? Jawab yang tegas. Ah, yang benar. Coba saya kasih waktu buat mikir dulu deh. Ayo. Yang mana, Bu? Kalau dua-duanya boleh nggak Ustadz? Itu nggak usah ditanya. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya minta ibu-ibu pilih, pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang mantep. Pintar. Kenapa saya bilang pintar? Dengerin Bu, dengerin ya. Ini kaidah penting. Karena kalau dikasih, belum tentu. Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Pernah Bu? Ibu sayang Bu, tukang parkir. Bu, ini logika sederhana aja. Kalau dikasih, belum tentu. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman. Punten ya Bu, sifat Allah Ar-Rahman itu Pak, berlaku buat semua. Ini mohon maaf, ibu mau sholat apa nggak sholat kek?
Ibu mau puasa nggak puasa, ibu mau taat atau bejat, ibu mau baik atau jahat, ibu mau beriman atau munafik, semua dapat rahmannya Allah. Itulah sifat Ar-Rahman. Yang kalau ngasih tuh nggak pilih-pilih. Ya. Tapi yang dikasih itu belum tentu bisa. Makanya ada gandengannya, Bu. Gandengannya Ar-Rahman apa, Bu? Nah, yang Ar-Rahim ini khusus. Jadi gini ya, saya sempurnakan kalimatnya. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya, Bu. Itu namanya maksa. Ya. Bukan gitu. Nih, mohon izin, saya sempurnakan dulu kalimatnya. Ibu, ini berulang kali saya sampaikan. Ini pondasi yang sangat kokoh. Kalau ibu pengen menjalani hidup dengan nyaman, bagaimanapun keadaannya. Kalimatnya begini. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Saya ulang ya. Ibu dengerin baik-baik. Ini penting banget. Saya dapat ini dari seorang ulama. Ini indah banget ketika beliau menjelaskan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalimatnya begini, Bu. Kalau dikasih, itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Paham, Bu? Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah nggak? Ini logika sederhana aja, Bu. Anak lagi batuk keras, minta es sirup manis. Anda kasih nggak? Anda kasih nggak? Mama pelit. Anda kasih. Mama jahat. Anda kasih. Apa Anda bilang? Biarin nak. Biarin kamu ngambek. Biarin kamu bilang mama pelit. Tapi suatu hari nanti kamu akan paham bahwa mama nggak ngasih kamu karena mama sayang sama kamu. Jadi Bu, ini logik sederhana. Orang yang mudah pulih, orang yang hatinya lembut itu, kenapa kok dia lapang dadanya, tenang jiwanya? Karena dia punya harapan besar di hatinya, ya Allah, pokoknya aku nggak peduli. Dalam keadaan seperti apapun, kadang enak, kadang nggak enak. Kadang sesuai dengan apa yang kita mau, kadang nggak sesuai. Di atas atau di bawah, dijunjung atau dibanting, sehat atau sakit. Asalkan engkau ampuni aku ya Allah. Asalkan dengan ini engkau ridho padaku ya Allah. Maka aku baik-baik saja. Fa'illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Oke, Bu. Itu ciri pertama. Makanya orang-orang hatinya lembut tubuh hidupnya happy. Ya. Bahkan kalau kata Maulana Rumi, beliau bilang begini, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang mengatur hidupku adalah yang paling mencintaiku. Ya. Itulah kenapa ayatnya berbunyi radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu seperti feedback, Bu. Ketika seorang hamba itu ridho atas apa yang Allah tetapkan, maka Allah ridho kepadanya. Dan untuk bisa punya kelembutan hati kayak begini, Bu, untuk bisa punya dada yang lapang, jiwa yang tenang, untuk mampu berdamai dengan keadaan, itu butuh latihan. Betul ya? Itu bukan tombol sekali pencet, Bu. Nggak bisa cuma ikut kajian 1 jam, 2 jam, begitu pulang, langsung tenang jiwa saya, Ustadz. Itu hebat banget Ustadznya. Bu, bukan cuma fisik.
hati juga butuh dilatih. Makanya selain ada olahraga, olahraga penting Bu, raga yang diolah, ada juga olah jiwa. Ya, gini. Saya selalu sampaikan begini Bu, ini penting ya. Kalau ibu pengen punya hati yang lembut, punya jiwa yang tenang, dada yang lapang, itu tuh proses latihan Bu. Nggak bisa cuma hanya ikut majelis taklim, terus langsung dapet tuh nggak bisa. Karena proses belajar itu melewati 3 tahap. Apa aja Ustadz? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama apa? Apa itu tahu? Teori. Ya. Memang ini pintu gerbang awalnya Bu. Lah kalau kita nggak tahu apa yang mau kita amalkan? Tapi ini belum selesai. Karena orang yang tahu belum tentu mau. Saya udah tahu Ustaz. Udah tahu saya. Udah sering dengar saya. Tahu sih. Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Di antara ciri ilmu itu berkah, Bu. Apa cirinya? Ketika apa-apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah diri kita, berubah jadi mau. Itu level selanjutnya tuh. Tapi itu juga belum selesai. Kenapa? Karena orang yang mau pun belum tentu mampu. Coba sekarang saya mau nanya, tolong jawab. Ibu-ibu tahu sabar? Jawab, tahu sabar? Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Kalau tahu mah tahu dalilnya. Sama Bu, melembutkan hati supaya punya lapang dada, jiwa yang tenang. Itu juga proses latihan. Mengubah tahu mau menjadi mampu, itu cuma satu jalannya, nggak ada yang lain. Apa jalannya Ustadz? Latihan. Coba diulang. Sekali lagi. Latihan ini kalau bahasa para ulama itu riyadhah, mujahadah. Dan sekarang saya mau nanya Bu, yang namanya latihan langsung bisa tidak? Mana ada latihan langsung bisa? Ibu kalau ngeliat ada orang jago main bola, itu tiba-tiba nggak? Itu proses latihan. Ada orang jago masak, ada orang jago apa misalnya. Itu latihan sama. Kalau ada orang kok dadanya lapang, jiwanya tenang, happy dalam hidupnya gitu ya, atas apapun yang Allah tetapkan. Hatinya lembut, itu proses panjang Bu. Jadi yang namanya latihan nggak langsung bisa. Termasuk tadi berdamai dengan keadaan, itu proses latihan Bu. Nggak apa-apa, Allah tahu tuh namanya latihan nggak langsung bisa. Mungkin cuma di mulut, nggak apa-apa Bu. Hati masih berat, masih sedih, dada masih sempit. Tapi minimal lisan kita berucap, ya Allah, hamba ridho. Hamba ridho ya Allah. Mungkin air mata masih netes. Mungkin masih berasa perih. Allah tahu tuh kita lagi berlatih. Tapi yang keluar dari lisan kita, ya Allah, hamba ridho. Ya Bu. Terus, itu upaya melembutkan hati. Mau coba latihan nggak? Mau latihan nggak? Nah, coba sekarang duduk yang nyaman Bu. Saya ajarin ya. Nanti ibu bisa amalkan, bisa praktekin di rumah. Ketika habis sholat, habis tahajud. Wah ini enak banget Bu. Coba ya. Sekarang kita latihan. Ibu duduk yang nyaman sekarang. Bu, saya minta waktunya. Gak lama-lama. 2-3 menit aja. Sekarang pejamkan matanya. Coba Bu, Anda hadirkan dalam bayangan hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat itu, kok kayaknya dada tuh sempit rasanya. Saya terus terang nggak tahu cerita hidup Anda. Kita punya kisah hidup beda-beda ya Bu ya.
Tapi namanya manusia, kita pasti pernah ngerasain sedih. Coba hadirkan itu dalam bayangan Anda. Mungkin ibu pernah kehilangan sesuatu yang sampai sekarang tuh kepikiran terus. Mungkin ada sebuah keadaan yang pernah membuat ibu tuh kecewa. Ada beberapa hal yang sudah Anda perjuangkan sejak lama tapi harus hilang misalnya. Atau pernah dikhianati oleh seseorang yang itu betul-betul meninggalkan luka yang begitu dalam. Coba hadirkan itu, Bu. Kemudian ikuti kata-kata saya. Pelan-pelan aja, lirih saja. Dalam hati juga nggak apa-apa. Ya Allah, hamba ridho. Hamba ridho ya Allah. Hamba yakin semua ada hikmahnya. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Ya Allah, asalkan dengan ini Engkau ampuni aku. Asalkan dengan ini Engkau ridho padaku. Asalkan dengan keadaan ini membuat aku jadi hamba yang semakin baik. Maka aku ridho ya Rabb. Raditu billahi Rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya Allah, jangan biarkan luka di hatiku ini mengeraskan hati. Jangan biarkan kesedihan ini membuat hatiku keras, ya Allah. Lapangkan dadaku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Hamba ridho ya Rabb. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah gitu Bu latihannya. Ngomong aja dulu. Allah tahu tuh mungkin masih belum nyambung tuh antara lisan kita dengan hati kita. Tapi itu kita sedang berlatih. Karena bahaya Bu, kesedihan yang Anda pelihara, kekecewaan yang Anda pegang terus, itu bisa mengeraskan hati. Dan orang-orang beriman itu kalau kata seorang ulama, selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Coba ikuti kata-kata saya. Semua ada hikmahnya. Yuk. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Ulangi. Semua ada hikmahnya. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Mungkin sekarang belum kelihatan, Bu. Tapi orang-orang beriman tuh dia selalu punya baik sangka. Ya. Walaupun kita belum ngerti ini maksudnya apa ya Allah. Tapi iman yang hidup, hati yang lembut selalu bisa berbaik sangka. Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah setelah ini ya Rob. Bu, kan saya lihat ini wajah-wajah pengalaman semua ya. Pernah gak sih Bu mengalami sebuah keadaan yang dulunya keadaan itu kita sedihkan banget. Tapi ternyata seiring waktu berjalan justru keadaan itu yang paling kita syukuri. Pernah Bu? Dan kita ngomong, oh untung dulu saya begitu ya. Kalau dulu saya nggak begitu, sekarang saya nggak begini. Pernah gitu? Bu, jaga baik sangka. Hati yang lembut itu dia mudah berbaik sangka kepada Allah. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita. Bungkus? Baru berapa nih? Baru satu. Apa yang pertama tadi Bu? Ciri hati yang lembut? Mudah pulih dari luka dan derita. Ya Bu ya, mudah lapang, nggak banyak sedih. Kelihatan Bu dari wajahnya cerah, ceria. Makanya kata Nabi SAW, bahkan wajah cerah, ceria saja itu ibadah. Itu sedekah. Bu, apakah para sahabat itu nggak pernah punya masalah? Banyak masalahnya. Tapi mereka itu kalau punya masalah, mereka menangis di atas sajadah.
Mereka tumpahkan semua di atas sajadah, terutama ketika malam hari. Dan ketika siang hari bertemu dengan manusia, tidak ada yang tersisa kecuali wajah yang cerah ceria. Makanya di antara ciri iman yang hidup, hati yang lembut itu, Bu, mukanya enak dilihat, Bu. Dan bukan karena skincare-nya, bukan, Bu. Tapi emang pancaran itu keluar dari dalam. Ya. Dia tuh selalu berupaya menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Oke? Itu yang pertama. Mudah pulih. Yang kedua sekarang. Apa ciri-ciri hati yang lembut? Nah, ini sesuai dengan judul kita nih. Hati yang lembut itu, Bu, dia mudah mudah peka atas begitu banyak anugerah dan karunia dari Allah. Jadi sensitif, hatinya tuh gampang bersyukur gitu, Bu. Nah, sebaliknya, di antara ciri hati yang mengeras itu kadang-kadang sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sibuk dengan apa-apa yang udah nggak ada, sampai lupa menghargai yang ada. Ya. Bu, padahal kan kaidahnya kata para ulama, dengerin ya, kaidahnya gimana? Orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Betul? Kita baru sadar, Bu, nikmatnya sehat kalau lagi, kita baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi nyesek. Dan kita baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah anugerah justru ketika orang itu udah ninggalin kita. Betul nggak, Bu? Jadi orang-orang hatinya lembut tuh, Bu, dia tuh peka banget. Saya mau cerita dikit ya, Bu ya. Ini di beberapa tempat juga sering saya ceritakan. Saya kalau inget ini tuh suka terharu sendiri. Bu, saya ini dulu survivor COVID, Bu. Saya seorang trainer, Bu. Hampir setiap pekan saya pasti keluar kota, keluar negeri bahkan. Berkunjung ke belasan negara. Jadi kadang-kadang saya pakai masker, nggak disiplin. Dan saya terus terang sebenarnya beberapa kali kena COVID. Cuman sebagian besar itu ya ringan-ringan aja, Bu. Gejala ringan aja. Flu-flu biasa gitu. Sampai ada satu waktu saya kena COVID cukup parah, Bu. Ya. Itu 30 hari awalnya karantina mandiri. Ternyata nggak membaik. Tidak kunjung membaik. Sampai akhirnya paru-paru saya di-scan. Dan setelah di-scan, ternyata hasilnya ada GGO, istilahnya itu kayak bercak putih, tahu ya, Bu ya? Dan bercak putih itu mungkin awalnya kecil, tapi lama-lama dia bisa melebar, 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 sampai paru-parunya putih semua. Dan kalau sudah kayak gitu dipastikan meninggal dunia. Ngomong-ngomong, Bu, saya punya kakak ipar, itu meninggal pada saat COVID. Banyak sekali teman-teman kuliah saya, masih muda, Bu, seumuran saya, itu meninggal pada saat COVID. Dalam keadaan waktu itu, Bu, saya lagi di rumah sakit, terbaring gitu ya, pakai infus macam-macam, obatnya banyak banget lah pokoknya. Bu, waktu saya di rumah sakit, itu udah betul-betul kayak nunggu giliran, Bu. Anda bayangkan ya, hari pertama saya masuk, hari kedua sebelah meninggal. Hari ketiga, kamar sebelah kritis. Itu udah kayak gantian, Bu, setiap hari. Hampir setiap hari saya dengar dari depan ruangan itu orang teriak, ayah, ibu, kakak. Dalam keadaan, Bu, saya tuh nyesek gitu dada tuh, ya Allah. Sampai satu momen tuh saya berpikir, ya Rob, apa ini waktunya gitu? Enggak, bentar saya mau nanya, Bu, tolong jawab. Poin saya begini, seandainya, coba Ibu tebak deh, Ibu tebak. Dalam keadaan seperti itu, seandainya saya punya kesempatan meminta kepada Allah, kira-kira apa yang saya minta? Ayo jawab, apa yang saya minta? Mobil baru, Bu? Mobil baru? Bagus loh, Bu, mobil listrik misalnya gitu, Bu. Itu nggak masuk dalam doa ya? Apa? Keliling Eropa? Jalan-jalan ke luar negeri? Aset, tanah, properti, rumah? Demi Allah, Bu, saya bersumpah pada saat itu yang lain murah. Murah. Apa yang saya minta? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih kasih hamba kesempatan.
Masih banyak dosa ya Allah, semoga bisa sehat lagi, nebus dosa, memperbaiki amal, bisa ketemu anak-anak lagi ya Allah, bisa ketemu istri lagi ya Allah. Itu Bu ternyata, serius. Makanya saya tuh kalau kalau lagi ingat itu ya Bu ya, saya tuh ngerasa ya Allah, itu bikin saya tuh lebih mudah gitu menemukan syukur. Kadang-kadang bangun tidur, dengar suara azan subuh misalnya, buka kamar, ngelihat anak-anak, itu bisa nangis saya Bu. Makasih ya Rob, Engkau masih berikan hamba kesempatan nemenin mereka. Tapi kadang-kadang kita tuh untuk bersyukur aja menetapkan syarat yang kebanyakan. Harus begini dulu, harus begitu dulu. Nah, hati yang lembut itu mudah, Bu. Sekarang begini ya, ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Saya pakai analogi nih, Bu. Ini mohon maaf kepada panitia kalau bisa, jika dimungkinkan ya, masih banyak merek-merek lain. Jangan pakai merek ini lagi ya, Bu. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Guru, ajari aku ilmu syukur, guru. Guru, ajari aku ilmu syukur. Apa kata gurunya? Baik, kalau kamu mau belajar ilmu syukur, sekarang kamu ambil segelas air. Isi penuh. Kata gurunya gitu, Bu. Isi penuh. Kemudian, udah guru, tugas kamu tolong bawa segelas air ini berjalan masuk ke dalam hutan. Oh, ternyata Bu, di sebelah sana ada hutan. Hutan kecil. Kamu jalan, kamu susuri hutan itu, terus sampai kamu tiba di ujungnya. Nanti saya, kata gurunya, nunggu kamu di ujung hutan itu, serahkan gelas ini ke saya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Segelas air yang kamu bawa itu tidak boleh tumpah. Setetes pun nggak boleh. Pokoknya kalau kamu di perjalanan tumpah setetes aja, balik lagi. Ulang dari awal. Waduh. Baik guru, laksanakan. Supaya saya dapat ilmu syukur. Akhirnya Bu, dia siapin segelas air, dia bawa berjalan, masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Syaratnya apa? Jadi supaya nggak tumpah, kira-kira gimana cara bawanya? Hah? Pelan-pelan. Selangkah, selangkah. Bentar saya mau nanya, kira-kira matanya ngelihat kemana matanya? Hah? Sini kan Bu? Wah ini nggak boleh tumpah nih. Ini nggak boleh tumpah nih. Terus, sesekali mungkin dia ngelihat ke jalan tapi balik lagi ke sini. Terus, dan dia berhasil Bu. Dia berhasil. Dia tiba di ujung hutan. Gurunya udah nunggu di sana. Begitu dia sampai, guru! Berhasil guru. Lihat guru, lihat guru. Lihat, nggak ada yang tumpah. Bagus, kata gurunya, bagus. Lalu si murid ini menagih ilmu. Guru, maksudnya apa sih? Saya itu loh mau minta ilmu syukur. Tapi kok dikasih tugas kayak tadi? Maksudnya apa? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan. Apa kata gurunya? Nah, wahai muridku, wahai anakku, sekarang aku mau nanya sama kamu. Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Ayo jawab, Bu. Apa kira-kira jawaban muridnya? Hah? Apa, Bu? Muridnya bingung. Hah? Keindahan? Keindahan apa, Guru? Aku nggak lihat apa-apa. Kenapa dia nggak lihat? Kenapa dia nggak lihat? Padahal Bu, tahu nggak? Ketika diajak balik lagi sama gurunya, ke hutan yang tadi dia lewati Bu, ke jalan yang tadi dia susuri, ternyata di sudut sebelah kanan, itu ada danau bagus sekali. Tapi dia nggak lihat itu.
Di sudut sebelah kiri itu ada kebun bunga indah sekali. Tapi dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Ibu tahu nggak maksudnya apa? Kita tuh kadang-kadang kalau lagi susah, kalau lagi punya masalah, kalau merasa lagi sulit, lagi sempit, kadang-kadang masalah itu kita taruh di sini nih Bu. Betul nggak? Kita liatin terus curhat lagi sama Ustadz. Ustadz, hidup saya berat Ustadz. Hidup saya hancur Ustadz. Padahal di saat bersamaan, Allah sertakan ada begitu banyak keindahan. Maka ini perlu kita latih Bunda. Salah satu latihan untuk melembutkan hati itu coba peka, sensitif. Untuk kemudian menemukan ada begitu banyak anugerah dan karunia Allah. Sampai-sampai Nabi Musa tuh minta betul ditunjukin hatinya. Gimana Bu doa Nabi Musa? Rabbi auzi'ni, terusin. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu dan seterusnya. Jadi Bu, cobalah Bu ya sesekali aja. Kalau Ibu habis sholat nih, duduk sebentar, tarik nafas, terus isi doa kita cuma satu, apa? Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Bu, sesekali aja. Nggak harus setiap waktu, coba pilih satu waktu, habis sholat tuh duduk sebentar, lalu kita isi dengan zikir itu aja. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Karena Bu kadang-kadang justru doa yang isinya bersyukur itu bisa lebih powerful dibandingkan doa yang isinya minta. Serius saya. Bukan berarti minta nggak boleh, jangan salah paham. Allah senang kalau kita banyak minta. Tapi saya mau bilang begini, kadang-kadang doa yang isinya itu berterima kasih sama Allah, itu lebih punya kekuatan mengubah hidup dibandingkan doa yang isinya minta. Sekarang saya kasih analogi begini. Ibu perhatiin ya, misal, suatu hari Anda punya anak, anggaplah anak Anda masih SD, anggaplah ya, masih SD. Masih kelas 2, masih kelas 3 gitu. Tiba-tiba sepatu sekolahnya jebol Bu. Jebol sepatu sekolahnya. Dia lagi lari-lari gitu. Bolong aja. Wah. Terus begitu pulang sekolah, dia menghadap Anda. Tapi dia nggak minta dibeliin Bu. Dia cuma ngomong gini. Yang pertama, Mama, Umi, Bunda misalnya. Sepatu kakak bolong. Yang pertama, maaf ya Ma, tadi nggak sengaja. Terus yang kedua, makasih ya Ma, udah beliin kakak sepatu 3 tahun ini kakak pakai. Dah, gitu aja Bu. Dia pergi aja. Coba Anda gimana? Jawab. Perlu diminta nggak untuk membelikan? Cobalah Bu. Makanya kalau kita lihat ya, doa-doa indah yang Allah contohkan dalam Quran, doanya para nabi, itu kadang-kadang nggak spesifik Bu, kadang-kadang nggak nyambung dengan apa yang dibutuhkan. Misal, yang paling terkenal deh, doanya Nabi Yunus. Ibu tahu? Itu gimana ceritanya Bu? Nabi Yunus dalam gelap, lapis-lapis kegelapan, gelapnya apa aja? Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Tapi lihat doanya. Apakah doanya begini? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Doanya gitu nggak? Tapi gimana doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna 'an lan naqdira 'alaihi. فنادى في الظلمات أن لا إله
ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Itu cuman mensucikan Allah, Bu, terus mengakui bahwa dirinya zalim. Ampuni aku ya Rob, hamba zalim. Tapi dengan itu Allah keluarkan dia pada tempat yang paling baik, di waktu yang paling baik. Nabi Yakub atau Nabi Ayub. Nabi Ayub, Bapak Ibu, ketika sakit puluhan tahun, perhatikan doanya. Apakah doanya ya Allah sembuhkan aku gitu nggak? Tapi gimana doanya? Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, dia ngadu aja. Ya Allah, aku sakit. Dan sungguh Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang. Kadang-kadang, Bu, kita cuma datang ke Allah terus isinya minta ampun, berterima kasih. Allah tuh udah tahu, Bu, apa yang paling kita butuhkan. Coba lah, sesekali aja. Duduk sebentar, tarik nafas. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. 2 tuh. Udah berapa yang kita bahas? Ciri kelembutan hati. Tadi yang pertama apa? Mudah pulih. Kalau sedih tuh, Bu, gak lama-lama. Kalau terluka tuh gampang sembuhnya. Kalau kecewa tuh gampang hilangnya. Karena dia yakin ini ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Yang kedua apa tadi yang kedua? Peka. Hati yang lembut itu peka terhadap begitu banyak anugerah dan karunia Allah. Ya, Bu. Yang ketiga, Bu. Ini dalam konteks kita dengan manusia nih. Kalau tadi kan hubungan kita dengan Allah. Mudah melihat nikmat, mudah melihat anugerah, mudah pulih, mudah bergetar. Itu yang termasuk tuh, Bu. Mudah bergetar. Kan jelas ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi di antara tanda iman yang hidup, hati yang lembut itu mudah getar, Bu. Kalau mengingat Allah, kalau dengerin ayat Quran dibacakan, kalau lagi berdoa, itu termasuk tuh. Termasuk ciri orang-orang yang lembut hatinya. Jadi 1 dan 2 ini habluminallah. Nah yang ketiga, habluminan nas. Apa ciri orang punya hati yang lembut? Bu, orang yang hatinya lembut itu gini loh. Dia ngelihat orang sebagaimana melihat dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang susah, dia ikut merasa susah. Empatinya tuh hidup. Kalau ada orang menderita, dia ikut merasakan penderitaan itu. Dan itu kualitas akhlak Nabi yang sampai Allah puji dalam Quran. Bunda. Rasulullah itu, Bu, ada banyak sekali akhlak mulia. Tapi satu yang Allah puji. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Terus harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aduh, Allah itu memuji Nabi Muhammad itu raufur rahim. Apa artinya, Ustadz? Rasulullah itu, Bu, ikut susah kalau ngeliat orang lain susah. Ya, ikut apa ya? Ikut menderita dengan penderitaan orang, gak tegaan, Bu. Kepengen semua orang selamat. Jadi hatinya tuh baik, penuh dengan cinta. Kalau bahasa para ulama itu ainur rahmah. Coba diulang, apa? Pandangan welas asih. Jadi apalagi sama saudara seiman, Bu, itu tuh nggak gampang menghakimi. Saya mohon maaf ya, Bu ya. Di sini ada nggak yang tergabung dalam komunitas Juliders? Ada di sini, Bu? Komunitas nyinyirun. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat sosmed itu ya saya sedih, Bu. Orang kok gampang banget ya nyinyir, gampang banget julid, bahkan sama saudaranya sendiri, saudara seiman, tanpa mungkin tahu dulu duduk perkaranya. Karena
Ciri hati yang lembut tuh Bu, dia nggak mudah menghakimi. Bahkan kalaupun dia ngelihat ada saudaranya berbuat salah, yang salah tetap salah. Kita nggak benarkan kesalahannya. Dosa ya dosa. Tapi orang-orang beriman itu kata para ulama, berupaya mencari alasan buat saudaranya. Ya. Dan itu memang kualitas hati yang perlu dimiliki oleh para pendakwah terutama. Sekarang gini Bu, saya kasih contoh ya. Ibu mau saya tes gak seberapa lembut hatinya? Mau nggak? Bener nih. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau? Saya tes pakai studi kasus ya, boleh? Tapi ibu jawab jujur ya. Nih gini. Misalnya, ibu-ibu lagi naik kereta, anggaplah KRL atau MRT, LRT lah. Ibu lagi naik kereta, terus tiba-tiba di sebuah stasiun pemberhentian, masuk bapak-bapak bersama satu orang anaknya. Masih kecil Bu, mungkin kelas 2, kelas 3 SD lah. Masuk tuh, ada bapak sama anak. Dah, kereta jalan lagi. Ternyata begitu mereka masuk, si anak ini nih Bu, wah itu excited banget, nggak bisa diem Bu. Hyperaktif. Dan saking hyperaktifnya itu kayak mengganggu penumpang yang lain. Dia teriak-teriak, dia loncat-loncat. Dia lari sana, lari sini, pindah gerbong sana, pindah gerbong sini. Sampai-sampai ketika dia lari Bu, nggak sengaja mungkin dia mendorong penumpang yang lain sampai hampir jatuh. Terus aja lari sana, lari-larian. Nah, tapi si bapak dari anak itu diem aja. Asik aja main handphone gini Bu. Ayo, jujur. Gimana sekarang perasaan Anda melihat anak itu? Gimana ngelihat bapak itu? Ayo, jujur. Ayo, jangan langsung solehah jawabannya. Hah? Gemes. Pengen nyubit. Oke, makasih Bu atas kejujurannya. Mana lagi? Apa lagi? Hah? Gimana Anda ngelihat bapaknya? Bapaknya kok diam aja sih. Nah, lihat ya. Ceritanya belum selesai. Saya lanjutin, boleh? Sampai akhirnya ada seorang penumpang yang berani menegur bapak itu. Pak, bapak gimana sih Pak? Kok diem aja Pak? Itu lihat Pak, anak bapak ganggu orang. Bilangin dong Pak, bapak malah main handphone terus, gitu nggak? Ibu tahu nggak apa jawaban bapaknya? Bapaknya Bu, jawab begini. Sambil tetap megang handphone, dengan mata yang agak kosong pandangannya, dengan suara yang terbata-bata, terus ngomong gini bapaknya, Bapak Ibu, saya minta maaf ya. Terus terang saya tuh bingung mau kayak gimana. Saya baru dapat kabar, istri saya, alias ibunya anak itu, kecelakaan motor meninggal dunia. Ini dari tadi saya lagi koordinasi Bu, saya ini naik kereta mau menjemput jenazah istri saya dan saya belum bilang sama anak saya. Saya bingung mau bilang gimana sama anak saya. Saya nggak tahu nanti bagaimana reaksi dia ketika melihat jenazah ibunya. Dia pasti sedih. Jadi sekarang dia lagi senang-senang di kereta, ya udahlah saya biarin aja. Sebelum nanti dia melihat jenazah ibunya. Ayo, begitu tahu cerita ini gimana sekarang perasaan Anda? Ha? Mana yang tadi pengen nyubit, mana? Ha? Mana yang tadi sebel? Mana yang tadi kesel? Ha? Ibu paham gak maksud cerita ini? Apa maksudnya? Bu, kadang-kadang kita tuh terlalu cepat menghakimi. Ya enggak? Ciri hati yang lembut itu Bu, kalau ngelihat sesuatu, apalagi dari saudara seiman, itu coba cari alasan dulu. Oh mungkin dia begini. Bahkan kata para ulama, kaidahnya itu, kalau ada saudara kita berbuat salah, cari 70 alasan. Kita nggak membenarkan kesalahannya, salah ya salah.
Dosa ya dosa. Tapi kita cari alasan dulu. Ya. Bedanya apa sama orang munafik? Kalau orang munafik itu selalu mencari kesalahan saudaranya. Kalau orang beriman itu selalu mencari alasan buat saudaranya, ya Bu. Ini latihan Bu, ini latihan melembutkan hati. Suatu hari saya pernah makan sama istri saya di sebuah restoran. Waktu itu Bu, pelayannya jutek banget Bu. Dari awal saya masuk, sama sekali nggak ramah, saya masih tahan tuh Bu. Sampai ketika makanan saya datang, itu ditaro, itu agak sedikit dibanting Bu. Jujur waktu itu saya mau meledak gitu Bu. Saya mau marah gitu. Tapi begitu saya mau marah, saya dicolek sama istri saya. Apa kata istri saya? Sayang, lagi banyak pikiran kali. Gitu. Itu betul-betul kalimat yang mengademin saya tuh Bu. Oh iya ya. Langsung saya cari alasan. Oh mungkin siapa tahu tadi malam dia habis jagain orang tuanya di rumah sakit ya Bu. Terus pagi ini harus kerja. Karena saya pernah Bu, jagain di rumah sakit, paginya kerja, itu pusingnya bukan main. Oh mungkin lagi ada masalah ini, masalah itu. Itu lebih menyelamatkan hati kita. Iya. Dan kalaupun kita mau ngasih masukan, itu nggak perlu pakai emosi. Jadi ciri lembut hati yang nomor 3 nih. Sama orang tuh, ainur rahmah. Memaklumi, nggak buru-buru jadi hakim. Bu, mohon maaf ya, jadi hakim mah gampang Bu. Salah benar, halal haram, hitam putih, sunnah bid'ah, gampang Bu jadi hakim tuh. Tapi kan dakwah nggak begitu, ada seni. Bahkan Nabi itu pernah menegur salah seorang sahabat yang mengumpat seorang pemabuk. Ada dalilnya Bu. Ada orang lagi mabok Bu, di zaman Nabi ini, sahabat yang lain berarti. Dia mabok-mabokan. Nah, ada salah seorang sahabat yang mengumpat pemabuk itu. Apa kata Nabi? Jangan. Jangan kau bantuin setan. Gitu kalimatnya. Jadi coba cari 70 alasan kalau kata seorang ulama. Kalau misalnya ada saudara kita, apalagi orang-orang dekat kita gitu ya. Supaya kita bisa ngerangkul dia. Iya. Dan itulah sebaik-baiknya dakwah. Punya ainur rahmah. Oke? Terakhir nih yang keempat nih Bu. Coba-coba diulang. Tadi yang pertama apa? Mudah beli. Yang kedua? Mudah peka atas begitu banyak anugerah dan nikmat dari Allah. Yang ketiga apa tadi? Sama orang itu penuh dengan rahmah. Tadi kan udah saya baca di awal dalilnya. Irhamu mang fil ardi, yarhamukum mang fis sama. Ini yang paling penting Bu, yang terakhir. Apa? Ciri orang hatinya lembut itu Bu. Kalau berbuat baik tuh, lillah, lepas. Gak butuh dipuji orang. Gak butuh dihargai orang. Karena udah puas dengan balasan dari Allah. Jadi hidupnya itu gak dipusingkan dengan apresiasi dan omongan orang. Lakukan, lupakan. Ya. Ini penting. Karena kalau kita masih meletakkan kebahagiaan kita Bu, di atas dasar validasi manusia, saya jamin hidup Anda capek. Betul? Bu, prinsip hidup tuh begini. Kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Belajarlah pikun dengan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau orang yang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan. Kalau kata seorang bijak Bunda, kalau kita yang berbuat baik, tulis di atas air. Atau tulis di atas pasir. Begitu kita tulis, habis itu hilang. Tapi kalau orang yang berbuat baik, ukir di atas batu. Supaya kita ingat terus. Karena kita nggak disebut bersyukur kepada Allah sebelum kita tahu terima kasih. Tapi kalau kita yang berbuat baik Bu, lupain. Yang bikin mengeras hati itu karena kita suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Ya. Termasuk nih ibu-ibu, maaf ya. Jangan suka cari validasi sama anak. Halo, ibu. Nak, ibumu nak. Nak, ibumu nak. Ibu yang hamil kamu nak. Berat nak. Ibu yang melahirkan kamu sakit nak. Ibu yang menyusui kamu. Gak mudah.
Kata anaknya, siapa yang minta tuh bu? Bapak-bapak juga kadang-kadang, aku ini kepala rumah tangga, banting-banting tulang. Mungkin tukang daging di pasar ya bu ya. Ini mohon maaf ya kalau ada pengajar, kalau ada pendidik, kadang-kadang punya murid, muridnya sukses. Oh dulu dia belajar sama saya tuh. Dulu murid saya tuh. Shh, ngapain sih ngomong gitu? Itu tuh ruginya double bu. Yang pertama amal solehnya bisa hangus, yang kedua batinnya menderita. Ibu tahu nggak contoh suara orang yang paling menderita dalam hidupnya? Gini contoh suaranya nih. Ustadz, Ustadz, tahu nggak Ustadz? Dia itu Ustadz bisa kayak begitu karena saya Ustadz. Bu, Allah itu udah mencatat. Meskipun kebaikan kita seperti semut hitam di atas batu hitam dalam gelap gulitanya malam, tercatat rapih di sisi Allah. Demi Allah gak ketukar. Makanya kata Allah dalam Quran, orang-orang beriman itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Diucapin terima kasih aja nggak ngarep bu. Kenapa? Udah puas dengan balasan dari Allah. Ya, kita nggak sibuk dengan omongan orang, dengan penilaian orang. Ibu lagi pula ya, gini loh, mau sebaik apapun kita, semurni apapun niat kita nggak akan selamat dari komentar manusia. Betul? Apalagi netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Ya, Ibu pernah dengar ya, ini kisah klasik sering saya ceritakan. Tapi ini menarik banget, hikmahnya dalam banget. Ada kisah klasik bapak sama anak yang bawa keledai. Tahu bu? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ada bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas, bapaknya di bawah. Menuntun keledainya jalan. Diomongin orang nggak? Dikomentari manusia? Disalah-salahin orang nggak? Apa kata orang? Tuh lihat tuh. Anak zaman sekarang gitu tuh. Nggak punya sopan santun, nggak punya adab, enak-enakan di atas keledai, bapaknya suruh jalan. Kurang ajar tuh anak. Bapaknya dengar, nak, salah nak. Tukerannya nak ya. Bapak di atas, kamu di bawah, tolong tuntun keledainya. Jalan. Salah lagi? Diomongin orang? Dikomentari manusia? Apa kata orang? Kok ada ya orang tua yang tega banget sama anaknya? Bingung saya. Si bapak enak-enakan di atas, anaknya suruh jalan. Bapak nggak bener tuh kayak gitu tuh. Betul? Bapaknya denger lagi. Nah, salah nak. Udah yuk nak, kita naik aja berdua nak. Sini nak, kamu di depan, bapak di belakang. Jalan keledainya. Salah lagi? Diomongin orang? Dikomentari manusia? Apa kata orang? Kasihan keledainya. Bapak sama anak nggak punya peri kebinatangan. Itu keledai kecil dinaiki berdua, zolim tahu nggak? Itu tuh menyiksa binatang namanya. Bapaknya dengar, nak, salah nak. Udah Yona turun aja nak. Turun mereka berdua bu. Dituntun aja keledainya. Jalan. Salah lagi? Diomongin orang? Dikomentari manusia? Apa kata orang? Bapak sama anak nggak punya otak. Kalau Deko cuma dituntun, apa coba fungsinya? Bapaknya dengar lagi, bingung dia. Aduh, salah lagi. Ya udahlah, sekarang saya gendong aja keledainya. Nah, sekarang semua orang sepakat dia orang gila tuh. Kalau Deko digendong. Ibu, betapa lelahnya kalau kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Ya Bu ya. Udah Bu, sama orang tuh ya, berbuat baik, lepas. Lupakan. Belajarlah pikun dengan kebaikan. Gak apa-apa Bu, Allah udah catat semua rapi. Jadi orang yang lembut hatinya tuh, dia kalau berbuat baik tuh malah dia yang paling bersyukur. Makasih ya Allah engkau ilhamkan, engkau berikan hamba taufik untuk bisa berbuat baik kepada seseorang. Udah, perkara orang itu ingat apa enggak, balas budi apa enggak, udah Bu. Wa kafa billahi syahida. Kan Ibu hafal lagunya ya? Yang mana lagunya? Hanya memberi. Terus? Terima kasih anak-anakku sekalian. Oke Bunda. Saya kasih bonus deh terakhir. Udah berapa nih? 4.
Ada yang pertama apa? Ciri hati yang lembut, mudah pulih. Yang kedua, peka atas begitu banyak anugerah dan karunia Allah. Yang ketiga, sama orang tuh gimana Bu ya? Baik gitu. Empatinya hidup. Berbaik sangka, husnudzon. Yang keempat, apa tadi? Ikhlas, betul. Kalau ngelakuin kebaikan tuh lepas. Terakhir Bu, yang kelima, orang-orang yang lembut hatinya tuh dia nggak banyak cemas. Pokoknya nggak banyak cemas Bu. Batinnya itu penuh dengan tawakal Allah. Ibu jangan salah paham loh ya. Tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu aktif. Buktinya apa? Sekarang saya mau nanya. Doa apa yang ada kata-kata tawakalnya? Yang sering Anda baca setiap hari. Bismillahi. Terusin. Nah, Anda baca doa itu kapan? Anda baca doa itu Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Habis itu tarik selimut tidur atau melangkah? Itu doa mau melangkah. Jadi tawakal itu bukan pasif, Bu. Tawakal itu bergerak aktif, tapi hatinya tenang. Pokoknya tugas kita itu melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kenapa dia tenang? Karena dia tahu. Ikuti kata-kata saya. Apa yang ditakdirkan untukku, yuk, akan sampai kepadaku. Gak ketukar, Bu. Kalau kata Umar bin Khattab, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi sesuatu yang melewatiku berarti bukan takdirku. Gitu kan? Kalau kata Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu, dia akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun sedekat 2 bibir. Bu, tenang aja, bergerak aja. Jadi orang yang lembut hatinya tuh nggak banyak cemas, nggak banyak panik, nggak sibuk dengan nanti-nanti. Tapi dia fokus apa yang bisa dia kerjain hari ini. Dengan sebaik mungkin. Kalau kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau engkau di sore hari, jangan nunggu pagi. Beramal soleh pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kan ada tuh nasyidnya itu. Yang mana Bu nasyidnya? Ingat 5 perkara. Terus? Sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jangan suka sibuk sama yang nanti-nanti, persiapkan hari ini. Jadi orang-orang yang lembut hatinya itu jauh dari anxious, jauh dari anxiety disorder. Tugas dia melakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan, selebihnya aku serahkan kepada Allah. Oke, terakhir Bu, saya mau kasih sebuah amalan. Yang ini relatif ringan Bu, tapi dampaknya luar biasa. Mau tahu nggak? Ibu cobain deh, saya lagi mendawamkan ini sejak lama sebetulnya. Tapi saya pengen ngajak ibu-ibu sekalian, bapak juga yang hadir mungkin. Ini kalau menurut saya Bu, ini amalan relatif ringan. Tapi betul-betul bisa melembutkan hati dan bisa mengubah hidup. Mau tahu amalannya? Amalannya Bu, beristighfar, tapi sebelum subuh. Ya, gimana? Beristighfar sebelum subuh. Ayatnya itu wal mustaghfirina bil ashar. Dan itu betul-betul punya kekuatan. Jadi Ibu gak usah lama-lama Bu, 30 menit atau 20 menit sebelum subuh. Ibu bangun, tahajud dulu boleh, lebih bagus. Tambah witir. Terus sampai azan subuh tuh duduk aja. Astagfirullah. Astagfirullah. Karena yang bikin hati kita mengeras tubuh nggak ada yang lain, dosa kita sendiri.
Betul ya? Bahkan kata Nabi itu kan satu dosa itu kayak nokta hitam. Kalau makin banyak, makin hitam, makin pekat, makin keras, berkarat tuh. Dan yang bisa menghapus nokta hitam itu adalah istighfar. Plus ditambah sedekah. Udah. Beristighfar, banyak-banyak berbagi. Itu betul-betul tips praktis ya. Amalan yang aplikatif, Bu. Yang itu efeknya bisa melembutkan hati dan mengubah hidup. Maka Bu, nanti mungkin sebelum kita 10 menit mungkin tanya jawab dan doa penutup, saya mau ngajak kita beristighfar dulu sama-sama. Boleh nggak? Sambil bersedekah ya. Mungkin boleh dari panitia kalau ada yang mau lewat. Sama-sama istighfar Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Dengarkan. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir, sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara. Diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ampuni kami ya Rabb. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kasih sayang Allah Maha mempesona. Betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus
curahan nikmatnya selalu dinanti, kembali padanya selalu dinanti, bertaubat padanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan ya, dari hari ke hari kita semakin punya hati yang lembut, semakin lapang dadanya, semakin tenang jiwanya, dan jadi hamba yang terus semakin baik. Insya Allah Bu, Pak, saya selalu sampaikan sesi yang paling penting dalam majelis ilmu itu sesi doanya, ya Bu. Jadi kalau Ibu datang ke majelis ilmu nih, tungguin sampai sesi doanya. Karena itu bahkan bisa lebih penting daripada materinya. Doa di majelis ilmu itu lapis-lapis ijabah. Kita akan tutup nanti dengan doa bareng, tapi sebelum itu ada waktu mungkin 5-10 menit. Silakan kalau ada, mungkin maksimal 2-3 ya, 2 atau 3 pertanyaan yang relate dengan materi, dipersilakan. Baik ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ya, 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sony dan majelis hari ini terima kasih. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai sedikit tentang zolim. Apakah orang yang dijolimi berdosa jika kita belum mampu memaafkan karena mungkin luka yang ditimbulkannya masih sangat dalam? Dan kita melihat orang yang menzolimi kita dalam kondisi baik-baik saja, lebih sukses dan lebih apapun. Nah, apakah ini doa kita untuk orang yang dizolimi itu belum dijabah Allah atau apa? Nah, mohon pandangan dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua siapa? Coba, sebentar, di sebelah sana. Siapa ibu? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, nama saya Zahra. Ustadz, saya pengen tanya, kalau misalnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, bagaimana membedakan itu terjadi karena satu hukuman atas dosa-dosa kita, atau yang kedua justru itu bentuk sayang dari Allah, kita dihindarkan dari yang tidak baik. Maksudnya hukuman di sini yang pertama tadi, apakah itu maksudnya sebenarnya itu baik untuk kita, tapi karena dosa-dosa yang kita di masa lalu, sesuatu yang baik itu belum pantas untuk kita. Gitu. Atau yang kedua tadi bentuk sayang di mana sebenarnya itu memang baik untuk kita, tidak baik untuk kita, dan itu dihindarkan karena memang Allah sayang sama kita. Jadi membedakan antara dua kondisi itu, Ustadz. Makasih. Terakhir 1 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya akan bertanya, apakah takdir itu emang udah ditentukan sama Allah? Kita bisa merubah takdir itu, Pak Ustadz? Itu yang saya akan tanyakan, Pak Ustadz. Seandainya ada masalah, misalnya ada di rumah tangga ada perceraian gitu, Pak Ustadz, apakah itu takdir, Pak Ustadz? Saya mau penjelasannya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih. Tapi tentu ini kalau mau komprehensif ya, butuh waktu panjang untuk menjawab. Saya coba jawab dengan ringkas-ringkas. Bapak Ibu, saya cukup aktif di sosial media. Ada yang udah follow belum? Sudah, hampir sudah semua. Semua ya. Di Instagram saya aktif, di TikTok saya aktif, di YouTube juga saya aktif. Sebetulnya ada banyak sekali dari pertanyaan ini yang sebagian besar udah saya jawab di sosmed. Tapi saya coba jawab dengan ringkas. Ini pertanyaan 1 dan pertanyaan 3 ini agak-agak mirip. Jadi gini, ada yang namanya qadar, ada yang namanya free will atau pilihan kita. Ya Bu ya? Ada sesuatu yang itu dalam kendali kita, dan ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa kita pilih, ada yang nggak bisa kita pilih. Betul Bu? Nih, ini bisa saya pilih nih, mau saya minum apa saya nggak minum. Ya, Ibu kesini itu pilihan Ibu nih. Mau kesini atau ke tempat yang lain. Tapi ada sesuatu yang kita nggak bisa kita pilih. Nah, yang nggak bisa dipilih itulah yang disebut dengan qada. Jadi, gini. Saya pakai kuis deh. Saya pakai kuis supaya Bapak Ibu lebih paham. Tolong Bapak Ibu petakan ya. Mana yang dalam kendali, mana yang di luar kendali. Boleh? Yang pertama, cuaca. Dalam kendali apa di luar kendali? Hah? Termasuk di luar kendali pawang hujan. Yang dalam kendali kita apa terkait dengan cuaca? Sedia payung. Pakai jas hujan. Memperkirakan, gitu kan? Itu yang dalam kendali kita. Berikutnya, contoh sehari-hari aja biar lebih relate. Kemacetan. Macet. Dalam kendali apa di luar kendali? Anda bukan gubernur kan? Bukan presiden kan? Yang dalam kendali kita apa? Mau berangkat jam berapa? Mau lewat mana? Gitu kan? Makanya kalau di kota-kota besar, Jabodetabek, itu alasan macet kan nggak laku, Bu. Kenapa kamu telat? Macet, Pak. Emang macet. Ukur dong berangkat jam berapa, gitu kan? Saya kemarin baru pulang dari Bukit Tinggi, mau ke Jakarta. Bandara tuh di Padang, Bu. Panitia ngomong, Ustadz, sebetulnya dari Bukit Tinggi ke bandara deket. 1 jam juga sampai kalau lancar. Tapi nanti Ustadz akan melewati pasar sayur. Namanya Koto Baru. Itu kalau lagi bongkar muat sayur Ustadz, macet 1 jam di situ. Terus di Lembah Anai waktu itu lagi ada perbaikan jalan. 1 jam di situ. Jadi kalau Ustadz mau aman, berangkat 3 jam sebelum flight. Pasar sayurnya dalam kendali apa di luar kendali, Bu? Pasar sayurnya. Perbaikan jalan, tapi dalam kendali kita apa? Mau milih berangkat jam berapa, mau lewat mana. Termasuk, nih lebih dalam lagi nih, tolong jawab. Sikap orang, omongan orang, tindakan orang, dalam kendali kita apa di luar kendali kita? Makanya Bu, saya sering bilang, itu tuh nggak bahaya. Sesuatu yang di luar kendali kita itu nggak ada hisapnya buat kita. Saya selalu bilang begini, untuk memudahkan kita memahami ya, yang depannya di, itu nggak bahaya. Demi Allah nggak bahaya. Misalnya apa? Dihina, dizolimi, direndahkan, ditipu, dicaci maki. Bahaya nggak? Nggak bahaya. Itu nggak ada bahayanya buat kita. Yang bahaya itu yang depannya apa? Menzolimi, menghina, merendahkan. Jadi Bu, kalau kita pahami ini, kita tuh lebih rileks menjalani hidup. Kezoliman itu akan balik juga dalam bentuk keburukan. Terus gimana caranya Ustadz? Saya
Itu pilihan kita. Nah sekarang pilihan kita, apakah kita mau membalas kezoliman dengan kezoliman? Atau kita memilih menggunakan energi itu untuk sesuatu yang lebih positif. Kalau saya sarankan ya Bu ya, kalau ibu lagi ngerasa dizolimi, itu energi ibu lagi besar. Makanya kan kata para ulama, doa orang yang dizolimi itu nggak tertolak. Nah, sebaiknya gunakan doa itu untuk yang baik-baik. Untuk diri kita. Dan gini loh, memaafkan itu bukan melupakan. Kadang-kadang ada orang salah paham, banyak orang salah paham. Saya nggak bisa lupa Ustadz. Lah memang nggak ada perintah untuk melupakan. Tapi perintahnya apa? Memaafkan. Kita mungkin masih ingat kejadiannya, tapi kita pelan-pelan sudah melepas rasa yang nggak nyaman itu dalam relung jiwa. Dan lagi-lagi itu sebuah proses, bukan tombol sekali pencet. Ya Bu, ini penting. Dan satu juga yang perlu saya kasih disclaimer, memaafkan itu bukan berarti kita nggak lagi menuntut hak. Oh nggak ada urusan. Misalnya nih, apalagi untuk urusan muamalah. Ya, kita boleh menagih hak kita. Kalau memang ada hak kita yang itu perlu kita tagih. Tapi nggak perlu lagi luka itu kita simpan dan kita bawa terus. Karena kita sendiri yang rugi. Saya punya satu ayat Bu, yang terus terang ini melembutkan hati saya. Terutama ketika saya lagi ada marah, lagi ada dendam, lagi merasa dizolimi. Ayatnya itu, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyakfirullahu lakum. Itu Quran surat An-Nur. Kalau nggak salah ayat 22 atau ayat 24 di bagian akhirnya. Sampai Allah bilang begini Bu, ini motivasi ya. Motivasi buat kita semua supaya kita lebih ringan memaafkan. Kata Allah, maafkanlah mereka, lapangkanlah dada. Bukankah kamu juga ingin dimaafin sama Allah? Ya Bu? Jadi, kita tuh memaafkan orang Bunda. Mungkin bukan karena dia layak dimaafkan. Tapi karena kita yang merasa butuh dimaafin sama Allah. Dulu guru saya pernah bilang begini, Mas Soni, kamu pengen gak dimaafin sama Allah? Pengen Ustadz. Kamu tahu gak cara pasti untuk dapat maafnya Allah? Waktu itu saya jawab, istighfar Ustadz. Kata beliau, betul. Tapi kadang-kadang kita tuh istighfarnya gak pakai rasa. Apalagi istighfarnya ibu-ibu kalau lagi marah. Gimana Bu? Itu istighfar yang perlu diistighfari ya Bu ya. Ada yang lebih pasti kata guru saya untuk dapat maafnya Allah. Apa Ustadz? Banyak-banyak maafin orang. Terus dia baca ayat itu, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyakfirullahu lakum. Jadi Bu, ini tidak semudah ngomong, saya paham. Ya. Untuk bisa sampai pada satu state atau satu kondisi lapang dada kita, memaafkan, itu proses yang panjang mungkin. Tapi menurut saya itu perjalanan yang layak untuk kita tempuh. Karena Bu, sebenarnya kalau kita menyimpan amarah, angkara, murka, dendam, siapa sih yang rugi Bu? Diri sendiri. Jadi kita memaafkan orang itu bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita bisa punya hati yang lapang. Dan take your time. Jalani prosesnya, latih terus. Bahasan tentang forgiveness ini bahasan yang panjang. Nanti Ibu bisa cek ada beberapa bahasan saya di YouTube tentang tema memaafkan. Kemudian yang kedua, ini juga bagus nih. Gini loh Bu, ada sebuah ungkapan dari seorang bijak, seorang ulama. Dia bilang begini, aku nggak tahu apakah yang menimpaku ini musibah atau bukan. Tapi yang bisa aku lakukan hanyalah berbaik sangka kepada Allah. Jadi daripada kita berusaha menganalisa, oh ini hukuman atau apa ya? Shh. Yang bisa kita lakukan berbaik sangka kepada Allah. Ya Bu? Pokoknya ada doanya. Mau tahu doanya nggak? Supaya kita punya hati yang penuh baik sangka. Mau tahu nggak? Doanya begini, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka taufiqa As'aluka taufiq lima habbika minal a'mal lima abdika lima wasidqa tawakkulli alaik wasidqa alaihi wa husna dhanni bik. wa husna qawli. Pendek berdoanya, tapi ini dalam banget.
Sekali lagi, Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Artinya apa? Ya Allah, berikan kepadaku taufik. Taufik itu tuntunan, petunjuk. Lima habbika minal a'mal. Untuk pokoknya sibuk aja, fokus aja beramal dengan amal-amal yang kau cintai. Wa sidqa tawakkulli alaik, dengan hati yang bulat bertawakal padamu. Wa husna dhanni bik, dan hati yang bersangka baik padamu. Ya. Jadi kalau saran saya untuk pertanyaan yang kedua, daripada kita menduga-duga, wah ini hukuman apa ya? Yang pertama, bertobat, perbanyak istighfar, dan yang kedua, jaga baik sangka kepada Allah. Pokoknya begini Bu, prinsipnya ya. Ketika Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu, pasti jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, maka itu yang lebih baik. Saya ulang ya, saya ulang. Nih Bu, ketika Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Dan ketika Allah menunda sesuatu, pasti jadi semakin baik. Ketika Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Kalaupun mungkin ada keburukan-keburukan yang kita undang karena dosa-dosa kita sendiri, tidak lain Bu, Allah itu ketika menimpakan satu hukuman dalam tanda petik, tiada lain kecuali Allah ingin menghapus sebagai kafaroh. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidaklah seorang mukmin tertimpa sebuah keadaan yang gak enak, sakit, gagal, bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali itu sebagai kafaroh. Bu, itulah maha pemurahnya Allah. Kadang-kadang Bu, misalnya kita sakit ya, kita tuh sakit karena salah kita sendiri. Karena mungkin makan gak dijaga, gak pernah olahraga. Kita sakit karena salah kita sendiri. Tapi dengan sakit itu, Allah hapus dosa kita. Itulah maha pemurahnya Allah. Jadi udahlah, langkah praktisnya, dawamkan doa yang tadi tuh. Kalau perlu dihafalin. Kalau mulai pikiran kita overthinking, berkelana, wah ini apa, pokoknya baca doa tadi. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Ya Allah, berikan aku taufik untuk melakukan amal-amal yang kau cintai terus. Dengan tawakal yang benar dan dengan berbaik sangka kepadamu. Apapun hukumannya, apapun kejadiannya, bahkan kalaupun itu hukuman, kalaupun itu azab karena dosa-dosa kita, tetap kita berbaik sangka, Allah punya maksud baik dari keadaan ini. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Untuk yang terakhir Bu, ini juga bahasan tentang takdir itu panjang ya Bu ya. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allak. Tentu pada hakikatnya semua dalam ketetapan Allah. Tapi ada keputusan-keputusan yang Allah berikan kita ruang untuk mengambil, untuk memilih. Dan itu ada pertanggungjawabannya. Makanya kan ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa-apa yang bisa dia ubah. Gitu Bu. Semua dalam ketentuan takdir Allah. Itu bingkai besarnya. Tapi dalam alur perjalanan hidup, Allah memberikan kita luang untuk memilih. Kalau pilihan-pilihan kita itu Allah ridhoi, jadi pahala. Tapi kalau kita memilih apa yang Allah murkai, itu ada perhitungannya dan ada hisapnya nanti. Itu jawaban singkatnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengupas nih tentang bahasan kodok Ustadz, qadar. boleh Ya. pertanyaan dari itu. Ketua Muslimat. Satu aja Ustadz, ada istilah anak durhaka sama orang tua. Kalau sekarang Bu Teti mau bertanya, ada nggak istilah orang tua durhaka sama anak? Gini Bu, itu sebetulnya kalau dijawab di ranah fikih, gampang jawabnya Bu. Ya. Anak durhaka, orang tua durhaka. Ada anak zolim, orang tua zolim. Ada. Jadi kalau kita mau jawabnya pakai ranah hukum, gampang. Tapi kalau saya pengen bawa ke ranah yang lebih dalam. Gitu ya. Bu,
Ini dalam konteks kita sebagai orang tua ya. Dalam dalam perspektif orang tua, saya cuma titip, kalau sama anak itu milikilah cinta tanpa syarat. Ya Bu ya. Cinta tanpa syarat itu ya kita ngasih aja tanpa berharap apapun, kecuali hanya berharap kepada Allah. Nah, orang tua yang punya mindset seperti itu tidak akan menghukumi anaknya sebagai anak durhaka. Karena dia lepas. Gini loh, saya mau bilang, Bu, berbuat baik itu bagus, tapi berbuat baik itu belum selesai. Karena orang berbuat baik itu motifnya banyak. Misalnya, ada orang berbuat baik supaya orang yang dibaiki itu hutang budi sama dia. Ada nggak? Itu namanya manipulatif. Saya berbuat baik supaya nanti suatu saat kalau saya butuh dia nggak bisa nolak saya. Ada yang begitu, Bu? Satu. Ada orang berbuat baik supaya dapat validasi. Ada? Saya berbuat baik supaya orang tahu saya orang baik. Yang ketiga, ada orang berbuat baik transaksional. Saya baik supaya kamu baik ya sama saya. Ada begitu? Kalau kita masih di situ, Bu, capek. Orang yang akan lapang, tenang jiwanya ketika lelah itu diubah menjadi lillah. Saya berbuat baik karena mudah-mudahan dengan kebaikan saya ini, Allah hapus salah dan dosa saya. Allah curahkan rahmatnya kepada saya. Ya Bu ya? Makanya di antara definisi ikhlas itu, sudah putus harapan di hatinya kecuali hanya kepada Allah. Ya ini dalam perspektif orang tua ya Bu, kalau kita sama anak tuh Bu, udah Bu, lepas aja. Ya, nggak perlu berharap dibalas budi. Termasuk sebaliknya, dalam perspektif kita sebagai seorang anak, melihat orang tua, saya pastikan orang tua kita banyak sekali ketidaksempurnaan. Betul ya Bu? Orang tua kita mungkin bodoh Bu, nggak kayak kita. Kita mungkin lebih pintar daripada orang tua kita. Orang tua kita nggak belajar parenting kayak kita. Sekarang banyak seminar-seminar parenting. Orang tua kita nggak ngerti ilmu-ilmu begitu. Jadi mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan. Ada banyak bahkan kezoliman yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Tapi dalam perspektif kita sebagai seorang anak, Bu, kita berupaya berlatih untuk maafkan. Doain yang baik-baik. Kalau dalam sirah itu bahkan, ini ekstrimnya Bu ya, ini ekstrimnya. Ekstrimnya bahkan orang tua kita dalam keadaan kafir sekalipun. Ini udah kafir nih. Kita tidak boleh ikut dia, tapi kita tetap diminta berbuat baik kepadanya. Gitu loh. Maksud saya begini, saya nanti kalau ngomongin hukum, itu bisa kita bahas. Oh ini orang tua yang durhaka, ini anak yang durhaka, itu bisa kita bahas. Tapi kadang-kadang nggak produktif. Saya pengen jawaban yang lebih produktif. Bagaimana kita bisa punya hati yang tertata. Kalaupun kita punya orang tua yang gak ideal Bu, itu sudah kodok dari Allah, sudah terjadi. Tinggal bagaimana kita merespon keadaan itu dengan respon yang jadi amal soleh. Itu aja ya Bu ya. Supaya kita nggak tenggelam dalam kebencian. Supaya kita nggak tenggelam dalam angkara murka, apalagi dalam dendam. Nah itu yang nggak bagus. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.